Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang cukup cerah telah memberi izin kepada kita untuk menghadiri majelis Id ini dalam rangka satu renungan, satu peringatan, perayaan menapaki jalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail. Mudah-mudahan semangat pengorbanan, semangat tauhid yang dibawakan oleh kedua nabi kita itu menjadi spirit kita sebagai bangsa yang pada hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Melalui mimbar ini saya menyerukan kepada panjenengan sedoyo supaya kita berpegang teguh kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ini barangkali pesan saya yang penting dalam khutbah Id pada pagi hari ini. Hadirin sidang Id rahimakumullah, pada hari ini atau beberapa hari sebelumnya ribuan bahkan jutaan saudara-saudara kita dari seluruh pelosok dunia berkumpul di sekitar Masjidil Haram untuk melaksanakan haji. Itu satu prosesi simbolik yang menunjukkan satu konsep tentang kesatuan umat. Pada saat-saat itu tidak ada perbedaan, baik warna kulit, warna mata, hidung mancung atau pesek, kaya atau miskin, di depan Allah sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita manusia ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan kemudian dibentuk, dijadikan berkabilah-kabilah dan suku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal dan berbuat ma'ruf satu sama lain. Tidak untuk saling menindas, saling sikut, saling jegal, mboten. Tapi untuk berbuat ma'ruf. Apapun warna kulit kita, apakah kita mancung atau pesek, berwarna kuning atau coklat sawo matang atau hitam, tidak lebih atau di depan Allah kualitas kita ditentukan oleh takwa kita saja. Inna akramakum indallahi
atqakum. Dan seruan takwa ini selalu diulang-ulang hampir setiap minggu oleh para khotib di mimbar-mimbar Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diharapkan selalu bertakwa dan kemudian kita berharap tidak mati, tidak mengakhiri hidup kita ini kecuali sebagai muslim. Muslim menika menapa? Muslim itu anggota Islam. Gampangannya begitulah, ya. Islam itu apa? Islamu itu adalah ad-dinul Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari tata kelola kehidupan di luar Islam akan berakhir dengan kebangkrutan. Bangkrut. Izinkan saya untuk mengutip atau mensitir pidato Rasulullah. Rasulullah menika minggah kaji mung sepindah mawon. Tidak berkali-kali, hanya sekali aja. Ya. Itu pun di akhir-akhir menjelang beliau wafat. Ya. Pesan beliau itu perlu kita renungkan bersama sebagai umat dan sebagai bangsa. Ya. Yang hari ini menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa. Ya. Salah satu pesan penting Rasulullah di dalam khutbah wada itu adalah menjaga harta dan jiwa. Terus panjenengan diminta oleh Rasulullah untuk ngopeni menjaga tanah air ini dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Yang kedua, menegakkan keadilan dan meninggalkan riba. Monggo panjenengan renungkan ji. Sekarang ini banyak sekali kita jatuh dalam riba. Ya. Kalau kita jatuh dalam riba, itu pasti babak belur. Babak belur. Ya. Riba itu juga tidak cuma bunga, tetapi juga sistem keuangan kita. Sistem keuangan kita sekarang ini masih ribawi. Ya. Dan pada saat ini Indonesia di dalam BRICS sedang mencoba lepas dari dolar, ya, untuk menggunakan mata uang sendiri dan nanti kapan-kapan pakai dinar. Ya, dalam perjalanan nanti insya Allah tidak waktu lama saya kira kita kembali ke sistem dinar. Ya, ini angge dolar kita menikah di pon apusi. Ya, kita ekspor ikan bertonton, ekspor kayu berkibik-kibik, dibayar kali kertas ini namanya dolar, kita harus dihapusi. Nah, terus ini satu tantangan luar biasa, sehingga kalau kita tidak bisa lepas dari riba ini, pasti kita babak belur. Bahwa minal akhirati minal khosirin, pasti rugi. Nah, mudah-mudahan kita bisa berangsur-angsur keluar dari riba dan hutang yang berbunga-bunga itu, ya, sehingga panjenengan sebetulnya kekayaan Indonesia itu cukup, lebih dari cukup untuk ngopeni panjenengan sedoyo, ya. Cekap saja nih pun. Tapi karena salah urus kita dijebak dalam riba, ya kita keadaan sekarang ini. Ya mugi-mugi kita bisa dengan semangat Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu, kita diharapkan mendekat kepada Allah. Kurban itu artinya banyak, ya. Jadi kurban itu, kurbanan itu dari kata diksi Al-Quran, koroba, kurbanan, mukorrobin, takarub, karib dalam bahasa Indonesia itu artinya teman dekat. Nah, memang yang membuat kita jauh dari Allah itu dua. Pertama, syahwat perut dan kelamin, dan ego, kebanggaan kelompok, kebanggaan suku, bahkan kebanggaan negara, bangsa. Dalam arti sempit, itu membuat kita sulit melawan Israel.
dan tidak bisa berbuat apa-apa melihat saudara-saudara kita di Palestina. Hambatan-hambatan itu ya, yang membuat kita ini tidak bisa bersatu. Ya, tadi seruannya kan tuh orang mutakin itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, dan janganlah kalian berpecah belah dalam bentuk partai, dalam bentuk ormas, dalam bentuk suku, apalagi berbentuk negara. Ini juga panjenengan mesti cermati ya. Nah, panjenengan kita umat Islam itu posisinya adalah menghormati karya para pendahulu kita, para ulama yang telah merumuskan konstitusi Undang-Undang Dasar 1045 itu sebagai satu rumusan maqasid syariah yang walau pada selama ini kita sulit melaksanakannya karena kita dijebak terus dalam globalisasi dan nekolim dalam berbagai bentuk. Jadi kalau kita menghamba kepada syahwat, itu kita atau menghamba kepada benda-benda, ya kita akan memberhalakan benda-benda ya. Itu yang kita perangi dengan saum. Nah, kali ini kita memerangi ego kita. Kita diminta seperti Ibrahim menyembelih Ismail, itu menyembelih keakuan sebetulnya ya. Kesombongan yang bersifat primordial itu harus disembelih ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyembelih keakuan kita, maka kita juga akan jauh ya. Jadi kalau kita nanti sebentar lagi atau besok kita menyaksikan kurban sapi yang tadi disebut oleh Tamir, 40 ekor sapi dan 40 ekor kambing, luar biasa banyak itu ya. Itu kita perhatikan, yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah, mboten, tapi takwa kita ini yang akan sampai. Itu artinya kita tidak lagi menghamba pada syahwat dan juga menghamba pada ego. Dan nun sewu, saya mengingatkan panjenengan sedoyo bahwa orang beriman itu harus dibayar. Innallaha tara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah itu telah membeli dari orang beriman itu diri dan harta mereka dengan imbalan al-jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Baiklah kita mencermati, melakukan semacam refleksi ya, kita petani apa sih Ismail kita yang kita gondeli ya, sehingga kita tidak mau mengorbankan ini ya. Status ya, gelar mungkin ya, keturunan yang sering bisa kita bangga-banggakan ya. Lalu kelompok-kelompok tadi ya, harapan saya teman-teman Muhammadiyah berkarya baik, tapi jangan sampai kebablasan ya. Teman-teman NU juga begitu, teman-teman Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Ormas itu tidak boleh mengganti Islam, tidak boleh ya. Islam itu menganjurkan tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, lupakan perbedaan. Tapi berlomba-lomba melayani umat, berlomba-lomba berkorban harta dan jiwa. Jiwa ini termasuk ego. Kalau kita tidak mau berkorban ya nggak dapat iman. Kalau iman itu wonten ongkosipun. Di bawah matahari ini hampir semuanya gratis nggih, tapi iman menika kudu dibayar. Bayare kangge harta kalian jiwa gitu ya.
sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah dengan cara mendekatkan diri ya, padanya. Ya, mudah-mudahan dengan ibrah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putra beliau yang disayangi Ismail alaihissalam, kita mendapatkan spirit pengorbanan yang ini dibutuhkan saat sekarang di mana ekonomi kita sedang susah. Ya. Susah nggih Pak? Mungkin ada yang nggak susah, tapi kebanyakan kita masih susah sekarang. Ya. Monggo kita hidup sederhana, luwih memperhatikan tetangga-tetangga kita yang barangkali kurang, ya. Sehingga kita sebagai umat itu dalam saat-saat yang sulit sekarang ini jangan sampai mudah diadu domba, ya. Diobok-obok supaya pecah belah. Ya, saya harap pengurus cabang Muhammadiyah Karangpilang dan teman-teman di sini itu menjaga persatuan, ya, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan dengan lebih banyak berbagi, ya, sebagai semangat kita merayakan Idul Kurban ini, ya, dan sekaligus aktif memberi solusi terutama para pemudanya, ya, karena pemuda itu harus melihat Ismail, ya, Ismail muda, ya, Ibrahim sudah tua, ya, Ismail muda ini yang perlu lebih bersemangat, ya, dan saya kira semangat Nabi Ismail itu luar biasa, dan mari kita teladani kedua contoh uswah hasanah dari kedua Nabiullah itu. Mudah-mudahan menjadi bagian kita, kontribusi kita sebagai umat, sebagai warga kota Surabaya, warga Jawa Timur, dan warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk keluar, ya, dengan semangat Ibrahim dan Ismail itu kita bisa terbang, membawa Garuda terbang tinggi, ya, untuk tidak diinjak-injak oleh gajah dan kena semburan nogo. Ya. Mohon panjenengan cermati, nggih. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan lahir dan batin untuk meneladani contoh kedua Nabi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan semangat saudara kita yang naik haji dianugerahi kemakburan, ya, sehingga beliau yang kembali ke tanah air nanti bisa memberi pencerahan, memberi semangat, ya, yang layak kita tiru untuk bangkit bersama-sama melawan tantangan-tantangan ini, ya, dengan semangat kesatuan dan persatuan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa 'allamtana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Hab lana minas shalihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an khalan thayyiban mubarakan. Nas'aluka sihhatan wa afiyah. Nas'aluka ahlan wa usratan wa hayatan thayyibah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.